bisa minggu pertama, bisa minggu kedua, bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sobat Nizam. Berkenaan dengan sejarah Riaya Undu-Undu gitu ya. Nah begini, saya dapat tugas dari dosen saya mata kuliah antropologi Dr. Heni, bahwa kita disuruh untuk mencari sebuah tradisi di daerah kita, di sekitar kita. Maka saya dapatkan sebuah tradisi Undu-Undu. Itu adalah sebuah tradisi persembahan dari jemaat Kristen Gereja Kristen Mojowarno untuk untuk persembahan doa begini. Nah, akan saya tayangkan sebuah percakapan saya dengan Pak Kusno. Beliau adalah sekretaris gereja ya. Beliau menceritakan banyak sejarah mengenai gereja tersebut serta mengenai Undu-Undu ya. Langsung simak saja berikut tayangannya. Juga dari Jelesma. Pada saat kepemimpinan Jelesma itu melihat bahwa Jelesma ini melihat kondisi kehidupan warga jemaat ini banyak yang mereka istilah Jawanya itu sekeng. Orang yang tidak punya. Sekeng. Sekeng itu tidak punya gitu ya, orang tidak punya. Akhirnya Jelesma ini membuat yang namanya lumbung miskin. Lumbung miskin itu ya setiap warga jemaat diharapkan untuk bisa setiap yang punya sawah itu mempersembahkan padi yang nanti dikumpulkan di lumbung itu, lalu nanti dibagikan kepada warga jemaat yang tidak mampu. Ya. Nah, di samping itu juga bisa dipinjam oleh warga jemaat yang punya sawah untuk modal misalnya. Ya, nanti kalau panen baru dia mengembalikan itu. Ya, itu mengembalikan, ya tentu mengembalikannya kalau misalnya pinjamnya 1 karung gitu ya, nanti mungkin kembalikannya 1 karung seperempat gitu. Ada aturannya. Nah, lumbung miskin ini berjalan terus sebetulnya. Nah, di samping ada lumbung miskin, ada lumbung pirukun. Nah, jadi ada 2. Kalau lumbung miskin ini dipakai untuk pelayanan sosial. Kalau lumbung pirukun itu untuk mendirikan gedung gereja, perawatan ya, waktu mendirikan. Jadi mencari dananya itu ya dari lumbung pirukun. Itu persembahan dari warga jemaat. Jadi gereja ini, kembali sedikit ya ke gereja. Gereja ini bukan peninggalan Belanda. Bukan. Jadi gereja ini memang betul-betul dibangun oleh pribumi. Asli dari pribumi, dan dananya juga dari pribumi. Jadi dananya itu waktu itu hanya punya uang 25 gulden. 25 gulden jelas tidak cukup. Akhirnya warga jemaat itu gotong royong. Nah, istilahnya itu dibiayai dengan bahu suku. Bahu itu pundak, suku itu kaki, jadi dipikul bersama. Maksudnya itu. Ya. Nah, itu yang kembali ke berarti nanti saya bisa meluruskan Pak ya. Kalau saya lihat di YouTube kan peninggalan Belanda. Iya, bukan peninggalan Belanda. Justru ini hasil dari pribumi. Itu tadi. Ya, kebanggaan yang masyarakat Indonesia punya bangunan yang tua, terutama Mojowarno ya. Bangunan tua hasil karya putra-putra Mojowarno. Ya, gitu. Nah, kembali ke kaitannya dengan Undu-Undu. Jadi itu tadi ada lumbung miskin dan itu terus berjalan ya. Lalu pada tahun kalau dulu itu langsung dimasukkan ke lumbung, terus akhirnya pada tahun 1932 itu mereka merencanakan bagaimana ya kalau misalnya padi yang
dikirim ke lumbung miskin itu tidak lagi langsung ke lumbung, tetapi dibawa dulu ke gereja, lalu nanti di gereja itu didoakan, setelah itu baru masuk di lumbung. Artinya bahwa sekarang ini tidak hanya untuk yang miskin, tapi untuk semua kebutuhan jemaat. Gitu ya, untuk semua kebutuhan jemaat. Akhirnya itu ditanggapi oleh semua blog, ya, itu akhirnya jadilah yang namanya unduh-unduh itu. Jadi unduh-unduh itu berasal dari kata unduh, memetik. Apa yang dipetik? Hasil pertanian, hasil bumi gitu ya. Nah, bisa padi, bisa hasil kebun, bisa hasil tegal gitu ya. Iya. Jadi dulu setiap unduh-unduh mereka mempersembahkan dari hasil bumi, betul-betul dari hasil bumi yang dia miliki. Nah, dulu masih banyak ketan, ketan putih ya, bukan ketan hitam. Nah, mereka masih menggunakan ketan terus, ya warga jemaat sendiri. Ada yang pada saat unduh-unduh mereka ada yang dia punya pisang, ya sudah dipersembahkan pisang. Punya pohon, dia dipersembahkan itu. Punya apa saja, ada apa istilahnya uwi, ada macam-macam lah. Itu dia persembahkan. Nah, dari situ akhirnya masa hanya di persembahan bawa gelundungan begitu ya. Akhirnya mereka punya ide bagaimana kalau misalnya ini padi itu dibentuk gitu supaya jadi sebuah bangunan yang menarik, sehingga pada tahun 1932 itu sudah mulai ada bangunan yang dihias ya, dan semua dari padi. Jadi kenapa harus padi gitu ya? Kenapa enggak misalnya sekarang itu kan banyak cari padi ketan itu sulit. Kenapa enggak harus diganti? Ya karena inilah ciri khasnya. Ya, ciri khasnya. Karena memang mungkin mayoritasnya dulu itu. Iya, petani memang mayoritas kan daerah agraris. Lalu ya nanti di sejarahnya unduh-unduh nanti ada sendiri sejarah unduh-unduh, nanti saya berikan nanti. Di sana juga ada dulu itu masih ada keyakinan bahwa padi itu kan jelmaan dari Dewi Sri gitu ya. Nah, dari situ akhirnya itu yang memberikan berkah, memberikan kehidupan untuk padi, sehingga mereka punya hasil panen yang cukup baik. Jadi dia persembahkan. Jadi unduh-unduh ini, jadi kembali lagi unduh-unduh ini adalah itu tadi dari kata unduh, memetik dari hasil bumi ya. Dia persembahkan ya secara tulus, lalu mereka itu tadi dibawa, dikemas dalam bentuk bangunan, lalu diarak ke gereja. Nanti di gereja itu ada prosesi gitu ya, bawa bangunan itu dari depan ke altar ya, ke depan mimbar itu, lalu di sana nanti didoakan. Setelah didoakan lalu dilakukan pelelangan. Pelelangan. Itu lelang itu Pak ya. Jadi kaitannya dengan, jadi siapa yang membuat? Jadi yang membuat itu kan Jemaat Mojoarno ini terdiri dari 5 blok dan 1 pepantan. Istilahnya.